sama, kalau sama bisa kita gunakan tuh bentuknya ya. Ini 2, ini logaritma 10 1, ini 1 berarti sama dengan 2 ya. Berarti bisa digunakan konsepnya. Kalau perkalian dalam logaritma sama dengan penjumlahan masing-masingnya. Begitu. Ya. Begitu juga pembagian ya. Pembagian di dalam logaritma sama dengan pengurangan masing-masing daripada logaritmanya ya. Kalau pembagian kita ambil berapa? Logaritma 100 dibagi 10 ya. Contohnya. Karena ini 100 bagi 10 kan terukur ya. 100 bagi 10 adalah nilainya 10. Berarti logaritma 100 dikurangi logaritma 10. Sama nggak nilainya? Ini logaritma 10 nilainya 1. Ini logaritma 100 nilainya 2. Ini nilainya 1. Ternyata sama. Berarti kita bisa gunakan konsepnya gitu. Jadi sekali lagi nggak dihafalkan ya. Kalau dihafal ya itu tadi agak kesulitan ya. Kemudian logaritma B pangkat X dengan basis A. Nah ini pangkatnya bisa dikedepankan ya. Logaritma B dengan basis A. Gitu. Jadi itu sebenarnya kalau sudah familiar dengan seperti itu maka udah selesai. Gitu. Jadinya soalnya jadi terlalu mudah gitu ya. Nah, kalau soalnya kayak begini ya. Logaritma 8 sama dengan X dengan basis 2 ya. Berarti basis dipangkatkan hasil kan? Sama dengan 8. 2X sama dengan 2 pangkat 3. Disamakan ya. Maka X sama dengan 3. Sudah selesai. Kemudian logaritma X dengan basis 5 hasilnya adalah 3. Berarti 5 pangkat 3 sama dengan X ya. Atau X sama dengan 1, 2, 5. Simple ya. Memang balik lagi tadi, maksudnya kalau kita nggak bisa keseluruhan, coba diupayakan yang basicnya dulu. Ya. Kalau semakin sulit itu ya artinya di otak kita juga semakin, oh ini makin sulit, materinya makin payah, makin susah, makin susah gitu ya. Nah, jadi kembalikan lagi ke dalam bentuk yang paling mendasar. Bahkan kalau saya mengambilnya kan dari berbagai jenis rumus itu, saya nggak pernah menjelaskan rumusnya, saya mengambil contoh angkanya. Karena contoh angkanya itu langsung kebayang, oh itu logaritma 100 nilainya 2. Jadi kalau diuraikan dari perkalian, logaritma 10 kali 10 sama dengan logaritma 10 ditambah 10. Nah, gitu. Jadi dari situ, kalau ketemu, nanti kan ketemunya logaritma 10 ditambah 10. Baik, jadi sekali ya nanti. Jadi logaritma 10 dikali logaritma 10. Ini kan, padahal perkalian yang masuk di dalamnya ya. Kalau bentuk ini kan 1 dikali 1 hasilnya 1 kan. Kalau ini logaritma 20 ya. Logaritma 20 nilainya yang jelas bukan 1. Berarti konsep ini salah. Harusnya logaritma 10 dikali 10 dengan logaritma 10 ditambah 10. Ini langsung langsung hasilnya sama. Oh iya, begitu jangan sampai itu. Karena kita yang ini kali ini jumlah, yang ini jumlah ini jadi kali. Ada pertanyaan logaritma? Kenapa? Ya logaritma itu kan logaritma 20 kan. Kalau logaritma itu biasanya kalau soal kan ngasihnya bentuk-bentuk yang pas ya dengan basisnya ya. Itu kan nggak ada bentuk pas dengan basisnya, jadi nggak bisa diselesaikan secara langsung. Ya, gitu.
Biasanya kan bentuk-bentuk pas itu dikarenakan sesuai dengan basis. Itu logaritma 25 dengan basis 5. Itu bisa dengan logaritma 100 karena basisnya adalah 10. Dengan 2 logaritma 4 dengan basisnya 2 kita dengan 2 karena 8 2 pangkat. Terus ini kan 8 itu kan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini kan 20 logaritma 20 ini juga bisa sebenarnya. Pangkat berapa? 4 kali 5. 2 pangkat 2 pangkat 2 ditambah log 10 pangkat 5. 10 pangkat 0 1 ya. 10 pangkat 1 ada kan? Gitu. Makanya kalau diselesaikan cara langsung nggak ada yang bentuknya pas gitu ya. Nah, kalau kita lihat soal berikutnya, nah ini logaritma. Logaritma itu kebalikannya dari fungsi apa? Pangkat ya. Jadi kalau ya inverse. Jadi kalau kita ketemu y sama dengan x kuadrat tambah 2x dan seterusnya, pangkat paling tertingginya adalah 2, itu adalah persamaan kuadrat atau polinomial pangkat 2 ya. Nah, ketika kita ketemunya y sama dengan 2 pangkat x, itu namanya eksponen. Itu. Nah, lawan daripada eksponen ini adalah logaritma y sama dengan logaritma x. Lawan daripada kuadrat adalah bentuk akar. Ya kan? Kalau kita kuadratkan mau kembalikan kan akar ya. Itu 5 kuadrat 25. Mau diakarkan akar 25 yang kembalikan. Logaritma juga eksponen juga begitu, 2 pangkat x hasilnya sekian, mau dikembalikan yaitu dengan cara logaritma gitu ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan fungsi inverse, kita ketahuan bahwa contoh y sama dengan 2 pangkat x. Cara mendapatkan fungsi inverse itu harus gunakan menjadi x sama dengan ya. Diubah menjadi x sama dengan ini y sama dengan, ubah jadi x sama dengannya bagaimana ya? Akhirnya ubah menjadi bentuk logaritma, yaitu 2 basisnya 2 log y sama dengan x ya. Ini kalau saya tulis di kiri atas ya, 2 pangkat x sama dengan y gitu ya. Karena lebih enaknya nulis di kiri atas sebenarnya, karena langsung gitu basisnya langsung ditulis duluan. Ya, tapi nggak apa-apa ya, menyesuaikan dengan slide. Jadi 2 pangkat x sama dengan log y dengan basis 2 sama dengan x. Nah, ini udah sama kan? Sudah menjadi x sama dengan log y dengan basis 2. Tahap 1 sudah selesai. Y sama dengan menjadi x sama dengan. Tahap kedua, ubah x-nya menjadi f inverse y ya. Sama dengan log y dengan basis 2. Nah, ini udah sama nih. Tinggal diubah menjadi f inverse x sama dengan log x dengan basis 2. Ini kan log x kan dengan basis 2. Kalau f inverse itu maksudnya nilai y ya. Yx, y inverse. Ya, semuanya f inverse ya. Itu adalah nilai y-nya gitu. Nah, jadi kita tahu di persamaan 1 dan persamaan 2 fungsinya itu yang pertama ini. Y sama dengan 2x masih fungsi yang sama. Ketika diubah y-nya menjadi x di sini, maka jadilah dia fungsi inverse-nya. Contoh lain yang paling sederhana, persamaan garis misalkan y sama dengan x plus 5. Nah, kalau kita ubah menjadi x sama dengan dia x sama dengan y min. Nah, ini masih fungsi yang sama ya. Itu. Tahapan pertamanya ubah menjadi x sama dengan, yaitu x sama dengan y min 5. Nah, ini masih fungsi yang sama dengan nomor 1. Kemudian ketika diubah lagi f inverse y sama dengan y min 5, ini masih fungsi yang
yang sama. Ketika diubah Y-nya dengan X, F inverse X sama dengan X kurang 5. Nah, ini baru namanya fungsi inverse-nya. Itu. Baru dia berlaku nanti yang satu Y sama dengan X plus 5, satu lagi ini fungsi inverse-nya itu adalah Y sama dengan X min 5. Ya, logikanya kan kalau plus 5 kan pasti baliknya lagi kan kurang 5 kan? Ya, ada pertanyaan mengenai itu. Hmm? Kuadrat kan diakarkan. Diakarkan. Contoh apa? Y sama dengan X kuadrat plus 6 ya, biar mudah. Plus 6 plus 8 misalkan. Ya. Kita harus bikin menjadi setengah daripada 6 atau kuadrat sempurnanya, yaitu X plus 3. X kuadrat 6X plus 9 ya. Ini dikurangi 9 plus 8. Ya. Y sama dengan X plus 3 kuadrat min 1. Y plus 1 sama dengan X plus 3 kuadrat. X plus 3 kuadrat sama X plus 3 kuadrat dihapuskan kuadratnya menjadi plus minus akar Y plus 1. X sama dengan min 3 plus minus akar Y plus 1. Ya, inilah fungsi inverse-nya. Ini baru X sama dengan. Yang kedua, F inverse Y sama dengan min 3 plus minus akar Y plus 1. Yang ketiga, F inverse X sama dengan min 3 plus minus akar X plus 1. Karena kuadrat itu dia bukan fungsi satu-satu, fungsi satu kiri ke kanan satu, kanan ke kiri juga satu kan? Kalau di baksakan, lihat ini ada plus min. Ini harus diambil salah satunya sebagai fungsi inverse. Kalau dia kuadrat harus satu-satu. Kalau itu bermaknanya dia punya nilainya 2. Ya, Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat aja. Pokoknya yang bentuk kuadrat itu kan dari kiri ke kanannya itu 1, dari kanan ke kirinya 2. Jadi harus diambil yang minusnya sehingga dia hanya menjadi fungsi satu-satu. Maka dapatlah fungsi inverse satu-satu. Tapi harus diambilnya salah satu plusnya saja atau minusnya saja. Pak, tadi dapat min 9 lagi, gimana Pak? Min 9 itu kan kita menyesuaikan dengan bentuk X kuadrat tambah 6X ya. Ini kan, untuk membuat kuadrat sempurnanya, kan harus nilainya itu setengah dari 6 atau 3. Jadi langsung kita buat tuh X plus 3 kuadrat gitu. X plus 3 kuadrat itu nilainya adalah X kuadrat tambah 6X tambah 9. 9-nya kan nggak ada di atas ini, nggak ada 9 ya. Di sini tuh nggak ada 9 ya. Adanya hanya X kuadrat tambah 6X. Jadi dikurangi 9. Nah, ini sendiri adalah X plus 3 kuadrat dikurangi 9. Maka ini nilainya baru sama dengan X kuadrat sama dengan 6. X kuadrat ditambah 6X. Jadi nilainya nggak berubah itu. Ya. Oke, bisa ngikutin? Itu pas yang kuadrat sempurna itu, yang saya lingkari biru itu dia pasti nilainya itu setengah daripada nilai B-nya. Itu kan. Kuadrat sempurnanya. Hanya saja pasti ada yang lebihnya. Di sini lebihnya itu adalah 9. Yang diperlukan hanya X kuadrat tambah X kuadrat tambah 6X saja ya.
Udah selesai. Udah selesai kumpulkan. Harus dicoba tulis ya. Nanti kalau kurang paham tentang tersebut, coba tulis baru tanya dulu ya. Ya kalau nggak tulis agak ini kurang lama lengket itu. Ya ini udah kita bahas belum soalnya? Sudah sebagian ya? Nah ini aja kalau kita lihat langsung soal logaritma ya. Ini bentuknya apa nih? Ini satu logaritma ya. Ini ada pengurangan. Berarti bisa diganti disatukan dengan menjadi pembagian ini. Berarti logaritma X plus 3 per X. Bisa dilakukan itu kalau basisnya sama. Itu basisnya sama ya. Yaitu 2 nih, 2 ya. Nah, sudah seperti ini sama dengan basisnya ya, baru bisa digunakan tadi yang mengubah bentuk kuadrat menjadi logaritma menjadi kuadrat di sini. Kalau sudah menjadi satu bentuk aja, yaitu basis dipangkatkan dengan berarti X plus 3 per X sama dengan 2 pangkat 2 atau 4 kali. Berarti X plus 3 sama dengan 4X. Ya. Dan ruang 3 sama dengan 4X kurang X atau 3X. X-nya sama dengan 1. Ya. Ternyata sebenarnya agak simple ya. Cuman karena logaritmanya itu udah apa? X. Ya, bahasa logaritma itu aja udah bikin kita pusing dulu. Ya, itu dia. Kalau pakai daun gitu pusing. Ya, kalau kita orang SE, software engineer kan sebenarnya yang kita lihat itu kan satu sistem semuanya. Ya kan? Cara memahami software itu kan memahami sistem itu ya. Gitu. Sekarang membuat software, membuat sistem itu relatif lebih mudah sebenarnya. Maksudnya secara umum ya, kalau saya bukan orang pemrograman, kenapa? Kalau di internet itu ada source code-nya, ya kan? Kita tinggal ubah pengennya kita seperti apa kan gitu ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan keinginan kita. Gitu. Nah, kemudian ini pengurangan juga sama, berarti dibagi ya, log X plus 3 dikurangi log X, basisnya 5, berarti logaritma X plus 3 per X, basisnya adalah 5. Nah, kemudian 1. Nah, kalau udah jadi bentuk kayak gini kan, harusnya lebih simpel kayak tadi ya. Basis dipangkatkan hasil, berarti X plus 3 per X 5 pangkat 1, 5. X plus 3 sama dengan 5X, pindah ruas, 3 sama dengan 4X. X-nya sama dengan 3 per 4. Gitu ya. Nah, kalau sudah kita masuk ke limit fungsi ya. Nah, ini deh. Ini lebih mewakili ya, gambar ini. Limit fungsi. Nah, ini aja sederhananya, Li. Ada nilai fungsi. Fungsi itu yang dimaksud dengan nilai fungsi yang kita pelajari kemarin. Kita gambarkan grafiknya.
Kalau di grafik itu ada nilai adalah fungsinya. Kalau persamaan kuadrat kita tambahkan. Y sama dengan kuadrat kita tambahkan. Ini pada grafik ya. Ambil X-nya 1. Dapat dia ya? 1. Ya. X sama dengan 1, Y-nya sudah 1. Yang dikatakan fungsi itu, fungsi dulu ya, yang kita pelajari sebelumnya. Berapapun kita ambil nilai X-nya, ada juga Y-nya. Fungsinya. Jadi dicek fungsi itu ada atau tidak, itu pada kurva itu, ya, ada titiknya. Berarti fungsinya ada. Gitu ya. Pada kurva. Kalau lihat pada kurva. Ya, kalau nilai daripada fungsinya itu adalah, berarti limitnya juga ada. Kita baru masuk ke limit sekarang. Fungsi dan limit fungsi. Limit fungsi itu dia bercerita di mana? Berceritanya sama di sumbu Y-nya. Ya. Sekarang kita lihat persamaannya. Ini saya nantikan dulu ya WhatsApp-nya. Ada notif-notifnya. Oke. Ini Y sama dengan X kuadrat kurang 1 per X kurang 1. Ya. X kuadrat kurang 1. X kuadrat kurang 1. Per X. Kita udah pernah bisa materi tentang domain ya. Domain. Artinya domain itu terdefinisi. Kita ini terdefinisi kecuali di saksi. Yang namanya fungsi dia terdefinisi. Kalau kita ambil di situ satu, pasti dia tidak terdefinisi berarti. Jadi fungsi Y sama dengan kurang 1 per X min 1 dia terdefinisi domainnya apa? Real kecuali satu. Nah, itu fungsinya. Jadi kalau angka 1 itu udah pasti nggak terdefinisi itu, coba. Nah, ini 1 ya. Ini bulatan kosong. Gambar. Bulatan kosong artinya tidak terdefinisi. Nah, dulu ya. Bisa paham dulu ini. Jadi fungsi itu kalau pada kurva, kalau dia ada, gambarnya juga ada di kurvanya. Ini maksudnya di kurva itu. Ini kurva. Kalau fungsi itu punya ada nilainya, dia berada pada kurva. Contoh kalau 1 berarti 1,1 berarti di sini kan? 2 kuadrat 4 berarti 2,4 di sini. Ada pada kurva. Yang nggak ada itu bagaimana? Kalau saya bolongin begini, berarti 2 itu nggak ada tuh. Tidak terdefinisi. Ya. Tapi fungsinya bukan ini ya. Karena udah di bolongin ya. Contoh kalau misalkan nilai fungsinya tidak ada. Ini 2. Angka 4-nya nggak ada. 2, nggak bisa kita tulis 2,4. Kalau kita tulis 2,4 artinya bisa dibedakan dulu ada atau tidak ada nilai fungsinya bisa. Ya, kalau ini kan ada semua nih, ya kan? Kalau ini tidak ada nilainya di X sama dengan 1 nilai fungsi. Nah ini gambarnya langsung nih. Ini gambarnya X kuadrat kurang 1 per X kurang 1. Ini ada gambarnya kecuali di titik X sama dengan 1 aja dia nggak ada. Ini bulatan kok. Nah, bulatan karena tidak terdefinisi di banyak. Dah, bisa dipahami dulu fungsinya. Yang jelas fungsi itu di persamaan.
diinputkan, ada nilainya, berarti ada fungsinya. Gitu ya? Ya? Di input gimana? Gimana? Maksudnya di input. Di input itu dimasukkan ke dalam ini. Misalkan 2 kuadrat kurang 1 berapa? 2 kuadrat kurang 1, 3. Per 2 kurang 1, 1. Kurang 1 dulu. Ya, kurang 1, 1 ya. Ya. Berarti hasilnya adalah di X-nya tadi berapa? 2. Berarti 2,3. Ini maksudnya di 2 yang diinput ada hasil. Jadi bisa ditulis di kurvanya di sini. 2,3. Ya. Ini plus minus. Kenapa? Plus minus Masukin input. Ya, mudah. Bisa dipahami. Ini kan ada sebagian yang kalau nggak kelihatan kita tulis di sana ya. S kuadrat. Ini S pangkat 3 ya, Pak. Apakah S pangkat 3 boleh? Y itu kan bisa ditulis dengan fx juga ya. Nah, fx kemudian x pangkat 3 kurang 1 per s kurang gitu ya. Apa maksudnya kalau di input ada hasilnya? Yaitu kalau kita ngambil x tadi sembarang, saya ambil x2. Berarti F2 itu nilai Y maksudnya ya. 2 pangkat 3 kurang 1 per 2 kurang 1. 8 kurang 1 tuh 7 ya. Nah, berarti dapatlah Y-nya 7. Berarti titiknya adalah 2,7. Jadi ketika di input X sama dengan 2, ada hasilnya, yaitu 7. Sehingga jadilah titiknya 2,7. 2,7 itu berada pada kurva ini. X sama dengan 1, hasil 1 kuadrat, hasilnya 1. Jadilah titik 1,1. Ketika X sama dengan 2 kuadrat 4. 2,4 jadilah titik 2,4. Padahal 2-nya di X, Y-nya di 4-nya di Y. Tapi yang dimaksud fungsi ini di formulanya itu ada nilainya, tidak bulatan kosong. Gitu. Ya. Kalau nggak ada nilainya, dia akan menjadi bulatan kosong. Begitu ya. Ada pertanyaan gimana? Cara dipahami? Jadi gambar ini ya, saya perbesar lagi. Sudah kelihatan bulatan kosongnya? Yang ini? Nah, kelihatan nggak? Di slide nggak ada gambarnya ya. Kalau di bahan ini jangan ada gambarnya. Ini contoh fungsi yang tadi kita bahas, X pangkat 3 kurang 1 per X min 1. X pangkat 3 ya. Y sama dengan X pangkat 3 kurang 1 kurang 1. Fungsi ya, terdefinisi ada nilainya kecuali tadi di X sudah 1. Domainnya juga itu. Ya, kemarin pernah bingung mengenai domain ya. Karena Y sama dengan 1 per nilai mutlak X plus 1 ya. Ini kan jelas lebih dari sama dengan 0. Ditambah 1 berarti lebih dari sama dengan 1 ya. Yang nggak boleh itu kan sudah saya sebutkan. Fungsi itu terdefinisi bilangan real. Berarti real dulu. Semuanya itu real dulu. Kecuali penyebut nggak boleh 0. Penyebutnya udah nggak 0 kan? Penyebutnya udah 1 ini. Jadi sebenarnya udah nggak mikir ya. Karena berapapun diinputkan di mana penyebut, penyebutnya pasti lebih dari sama dengan 1. Penyebut nggak boleh 0. Ini penyebutnya nggak 0 Pak, udah pasti dia lebih dari 1. Ya udah. Kemudian penyebutnya lebih dari 1.
Satu. Tapi yang penting penyebut nggak boleh nol aja. Negatif boleh, positif boleh. Ya kan? Kalau negatif 1/5 ada nilainya ini per 5. 1/5 ada nilainya ini per 5. Kalau 1/0 tidak terdefinisi. Itu terapanya nggak boleh nol. Ya cara ngelihatnya yang itu. Penyebut nggak boleh nol, lihat aja penyebutnya ada nggak yang bernilai nol. Kalau kita ngelihat Y sama dengan seperti X, penyebut nggak boleh nol berarti X-nya yang nggak boleh nol kan? Ketika kita ngecek 1/X-5, penyebut nggak boleh nol, maksudnya kan X-5 tidak boleh nol kan gitu ya? X-nya tidak boleh di bukan? Iya kan? Cara ngelihatnya. Kalau dari sini nggak bisa nilai mutlak X plus 1 tidak boleh sama dengan nol. Nilai mutlak X tidak boleh sama dengan -1. Ya kan? Ya, nggak mungkin nilai mutlak X nilainya negatif 1. Berarti semua X yang diinput itu pasti nilainya positif. Di sini itu pasti nggak mungkin nol. Jadi udah selesai pembahasannya tuh. Yang penting penyebutnya, kita lihat penyebutnya nggak boleh nol. Udah selesai. Kalau saya dibahas kemana-mana. Jadi kalau aku saya sebelah tuh pasti tidak positif. Iya, lebih dari nol. Ya, mungkin lebih dari 0. Ada satu lagi yang lain dari ini, yaitu nilai mutlak X min 1. Ya, sama kan? Nilai mutlak X min. Apa yang menyebabkan dia nol? X-nya 1 dan min 1 kan? Ya. 1 dikurangi 1 0, min 1 dimutlakkan jadi 1, kurang 1 juga. Dengan bahasa lain, nilai mutlak X kurang 1 tidak boleh sama dengan 0. Nilai mutlak X tidak boleh sama dengan 1, ya kan? Ya, berarti X-nya tidak boleh 1 dan gabung X-nya tidak boleh min karena nilai mutlak. Kan gitu caranya. Kalau yang ini tidak ada yang memenuhi. Ya kan? Maksudnya nggak ada berapapun X yang diinput menghasilkan nilainya min 1, nggak ada. Kalau ini ada nilai mutlak X hasilnya 1, apa itu? 1 dan min 1. Ya. Jadi itu berlaku lagi tuh. Penyebut nggak boleh nol. Bentuk angka harus positif. Y sama dengan akar soalnya itu sama 1/X-5. Ya kan? Sekarang ini cek aja. Bentuk akar lebih dari sama dengan 0. Itu berarti X lebih dari sama dengan 0. Ya kan? Nah. Satu lagi, penyebutnya nggak boleh 0. Berarti X tidak boleh di. Yang mana domainnya? Ya ini domainnya kan? Domainnya sebenarnya. Pak, berarti dulu Pak. Bentuk akar kan harus lebih dari sama dengan 0. Ya kan? Akarnya 9 nggak terdefinisi kan? Ya kan? Kemudian bentuk penyebut harus tidak boleh 0. Penyebutnya nggak boleh 0. Negatif boleh, itu boleh kan? Berarti nggak boleh di domainnya apa? Kita ini yang barusan. Yang X yang lebih dari sama dengan 0, X-nya tidak di. Ya tinggal di begini aja kan? Lah, ya begitu. Aku dapat ilmu mata bikin dua-dua. Ya, kalau mau buat bilangan kan ini 0. Tadi ke kanan, ya kan? 5-nya berada kosong, ya kan? Interval. Kalau kita garis bilangan. Ya. Tadi syarat yang awal itu terus berulang-ulang itu. Penyebut nggak boleh 0. Penyebut nggak boleh 0. Bentuk akar harus lebih dari sama dengan 0. Ya. Untuk logaritma X, X-nya lebih dari 0. Tapi logaritma jarang kita temui. Apa? Bagaimana dengan Kalau ini kan kita cerita, kalau cerita ini nggak ditanya ya kan? Kalau ini agak rumit, lihat semuanya nih. Kalau ini yang ini lebih dari sama dengan 0. Nah, ditambah segini ini berapa nih? Nilai paling besarnya berapa? Paling kecilnya berapa? Itu kita nggak mikir. Range-nya.
Yang mana juga di soal yang ditanyakan domainnya bukan rectangle. Ya kan? Agak tricky kalau untuk ring. Ada cara yang saintifiknya menggunakan inverse, dijadikan Y sama dengan jadikan X sama dengan, itu juga agak tricky juga tuh, karena X-nya ada di sini, ada di sini kan. Kalau X-nya cuma satu angka ya tadi Y sama dengan X kuadrat, ubah jadi X kuadrat sama dengan Y, X sama dengan plus minus cari. Nah, itu. Kalau itu gampang, kalau ini ada X ada juga, kalau nggak tricky diubah-ubah dulu, ya. Itu ya. Sudah. Tadi terkait dengan fungsi terdefinisi. Tidak terdefinisinya penyebutnya nggak boleh nol. Bentuk akar harus lebih dari sama dengan nol. Ya. Kemudian soalnya begini, Y sama dengan akar berapa? X kuadrat kurang 4 ya. X kuadrat kurang 4 ya. Masalah. Yang soal itu soal kemarin terkuit kurang 5. Ini juga masih banyak yang salah ya. Ini soal yang paling mudah kayaknya, tapi kayaknya luar biasa ya. X plus 3 masih banyak dapat soal ini ya. Ya. Per X min 1 lebih dari. Ini kan udah 3 tahapan dan lewatin kan? Udah ditambah ya. Dua kanan ke kiri udah selesai. Ya kan? Kemudian samakan penyebutnya cuma satu. Faktor linear sudah linear dua-duanya. Tinggal titik pemecahnya sama seperti waktu di soal. Titik pemecahnya apa? X plus 3 dengan 0, X sama dengan min 3, min 1 sama dengan 0, ini sebenarnya 1. Min 3, 1. Min 3, 1. Kan gitu kan? Ambil titik kunci. Bebas. Kecuali 1 dari min 3. Ambil X sama dengan 0, karena mudah dihitung. Mau berada posisinya di mana? Di sini kan? 0 plus 3 positif ya. 0 plus 3 positif. 0 plus 1 negatif. Positif dibagi negatif. Hasilnya negatif. Ya kurang dari 0. Artinya negatif kan? Pergantian tanda positif kan gitu ya. Yang diambil kan lebih dari 0. Ya kan? Nanti X kurang dari min 3. Gabung X lebih dari 1. Oh. Ya kan? Ya. Kalau lebih dari sama dengan harus pilih kan? Pilih yang atasnya belakang penuh, ini yang kirinya belakang kosong, yang bawahnya. Karena tetap 0 itu nggak bisa dibagi, gitu kan? Kalau lebih dari sama dengan yang atasnya belakang penuh, yang bawahnya belakang kosong. Kalau dia lebih dari sama dengan, kalau lebih dari langsung aja. Lebih dari 1 kurang dari min 3. Yang soal yang keduanya Fx sama dengan X kuadrat kurang 5y. Domainnya yang kita kan? Penyebut nggak ada. Bentuk akar harus lebih dari sama dengan 0. Mana domainnya? Bentuk akar. Ini kan bentuk akar lebih dari sama dengan. Selesaikan seperti soal nomor 1 seperti sama. Inilah domainnya kan? Apa? Difaktorkan X. Ya kan? Jadi apa? X sama dengan 0, X sama dengan 5. Kunci salah satu. Titik kunci X sama dengan 1 sama dengan 1 di sini ya. Berarti 1 kurang 5 min 4 ya. Jadi hasilnya adalah min 4. Min 4 itu kurang dari itu kan? Berarti di sini nih negatif, positif. Karena dia lebih dari sama dengan 0, belakang penuh. Ambil yang positifnya. Berarti yang ini. Berarti X kurang dari sama dengan 0, atau X lebih dari
Saya nggak tahu, belum ngecek semuanya ya. Ya, kira-kira ya dibayangin aja itu benar nggak? Bayangnya biasanya memang yang ini lagi ya, roaming lagi ya, domainnya. Gitu ya. Jadi kalau domainnya tidak terdefinisi, maka pada gambar pasti dia tidak memiliki kurvanya. Di sini contohnya, ketika eksplorasi 3 kurang 1 per X minus 1 tidak terdefinisi pada X sama dengan 1. Kita lihat gambarnya. 1 di sini. Nah, ini belakang kosong. Tidak terdefinisi. Bisa paham dulu ya? Tidak terdefinisi fungsi itu berarti tidak ada gambarnya pada kurva. Baru kita masuk limit. Ya. Kalau tadi fungsi, sekarang limit fungsi. Limit fungsi itu dia nggak peduli dia fungsinya ada nilai atau enggak. Dia hanya melihat dari sekitar aja. Sekitar kiri dan kanan. Sekitar kiri dan kanannya, kecuali 1 ya. 1 udah pasti tidak punya nilai. Kiri dan kanannya mendekati 1, tapi nilai fungsi tadi saya katakan limit fungsi bicara di sumbu Y. Nilai Y nya juga mendekati ke berapa? 3. Jadi limit fungsi yaitu nilainya 3 pada fungsinya nggak ada limitnya. Limit itu bukan apa? Bukan fungsi, tapi juga di sekitarnya aja. Sekitar daripada X dari kirinya maupun dari nilainya makin mendekat nggak ke satu nilai. Kalau makin mendekat, maka dia punya namanya limit. Kalau fungsi udah jelas nggak ada. Kalau limit dia karena dilihat di sekitarnya ada, berarti dia menuju ke situ. Ya. Kalau kita lihat dari gambar sini, kalau di input angka 1 itu nggak pernah diinput ke dalam persamaan, dikarenakan pasti nggak punya nilai. Tapi di sekitar angka 1 dari 1,25, 1,1 sampai paling dekat 1,001, ada lagi yang lebih dekat, masih ada 1,0001. Dan pokoknya bukan angka 1. Ketika diinput makin dekat ke angka 1, nilai Y-nya juga makin mendekat ke angka 3. Bukan angka 1 yang diinput jadi 3, bukan. Tapi semakin dekat ke angka 1, nilai Y-nya juga semakin dekat ke angka 3. Ini kelihatan kalau pada bukan. Makin dekat ke angka 3. Fungsinya tidak ada, limitnya ada, yaitu limitnya adalah 3. Tadi limit berbicara di sumbu Y. Bisa mengerti dulu itu definisi daripada limit kira-kira? Nah, jadi limit itu berbicaranya lebih khusus pada nilai yang tidak terdefinisi. Kalau pada nilai yang terdefinisi, contoh, misalkan ini 2 pangkat 3 8, berapa 7? Oh, 2 pangkat 1 berarti 7 per 1 7. Nilai fungsinya 7, nilai limitnya juga 7. Ya, karena kanan kirinya ini misalkan 2 dari di sini. Hasilnya 7. Kanan kirinya juga pasti nilai mendekati 7. Jadi khususnya limit itu khususnya boleh nggak bicara yang di luar yang tidak terdefinisi ini di X sama dengan 1? Boleh. Contohnya 2 tadi. Nilainya 7, nilai Y-nya. Maka limit fungsinya juga 7. Tapi dia berbicara khususnya di bagian tidak terdefinisi tadi. Dia tidak terdefinisi fungsinya, tapi apakah limitnya ada? Jadi, ada. Limit itu kan kata dasarnya itu terbatas ya. Terbatas, karena terbatas maka dilakukan nilai pendekatan. Jadi itu
Betul ya, diganti. Contohnya, mau nggak jadi pacar aku? Enggak, katanya. Enggak, itu kan nggak ada nilai limitnya kan? Ya kan? Definisi, nggak ada definisi kan? Nggak ada kan? Mau nggak jadi pacar aku? Enggak. Itu udah bilang enggak kan? Definisi harus enggak, itu nggak ada nilainya kan? Nggak ada nilai limit fungsinya. Karena dia katakan enggak, maka dilakukan nilai pendekatan. Nilai pendekatan itu apa? Kayak lu temannya dulu ya kan? Ada udah punya belum ya kan? Itu namanya limit. Digunakan nilai pendekatan dari kanan kirinya itu. Setelah dilakukan nilai pendekatan, ada hasilnya. Kok dia semakin didekati, nilainya semakin mendekat ke angka 3. Lalu nilai limitnya ada. Jadi jawaban enggak itu adalah jawaban yang bisa jadi ya. Kalau digunakan nilai pendekat, awalnya enggak, setelah digunakan pendekatan, hasilnya bisa jadi iya. Bisa dicoba. Mahal ilmunya betul. Bisa dipahami itu konsep awalnya bisa. Kalau bisa kita coba ke ini aja dulu, ke apa? Ke gambar dulu, nggak usah ke ini ya. Nah ini gambarnya ini ada. Ini ada nilainya. Oke. Ini ada. Kalau pada gambar itu menentukan nilai limitnya itu lebih gampang sebenarnya. Kenapa? Kalau dia begini, maksudnya kanan kiri itu pasti ketemu. Ya nggak ada yang terputus gitu. Ya. Ini persamaannya adalah sin X per X. Ketika sin X per X kan tidak deterministik ketika X-nya sama dengan 0 ya. Fungsinya adalah Y sama dengan sin X per X. Nah, ini jelas tidak terdefinisi ketika X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya yang lain ada nilainya. Mana itu? Ketika X sama dengan 0, dia tidak terdefinisi pada kurva. Berarti apa artinya? Fungsinya tidak ada nilai. Pada kurva dia nggak ada. Kalau limit, nah dia nggak bicara nilai X-nya tidak ada. Di sini ada nilainya, berarti limitnya juga ada. Di sini ada nilainya, berarti limitnya juga ada. Karena dia bicara cuma kanan kirinya aja. Kalau kanan kirinya itu mendekati 0, maka nilai Y-nya itu mendekati berapa? 10. Mendekati 1. Ya, nilai Y di sini itu 0,998. Kalau didekati dari arah kanan. Kanan daripada 0 kan 0,001 ya. 0,001. Kalau kiri daripada 0 min 0,001 dan seterusnya. Jadi kalau didekati dari arah kanan maupun kiri, nilai Y-nya juga nyatu mendekati ke satu nilai, yaitu nilainya ke 1. Lihat dari sini. Dari nilai kalau di input 11 dia 0,9998. Berarti ujungnya dia akan ke 1. Nilai fungsinya tidak ada, tapi nilai pendekatannya ada. Karena ketika didekati dia kurvanya itu akan nyambung baik dari tidak tekan. Nah, itulah definisi daripada limit.
Nah, walaupun udah mengerti, tapi tetap aja kalau dikasih soal belum tentu bisa. Ya, lagi ini ada gambarnya. Nah, ini lebih variatif. Ini kalau kami panjang ini fungsi dan limit, ya. Oke. Ini X-nya min 3. Ya, berapa nilai fungsinya? Ini ada 1, 2, 3. Ini X-nya min 3, saya ambil aja X min 3. Ini kan, ya, fungsinya sebagian nggak tertulis. X-nya sama dengan min 3. Berapa nilai fungsinya? Ada yang mau jawab? Nilai fungsi itu kan di Y. Ya, berapa nilai fungsinya? Tadi 2. Nah, 2. Itu yang saya katakan. Gambar begitu jelas, ya kan? Tapi nggak bisa lihat di mana fungsinya. Fungsi bukan ini ya. Fungsi itu ada di gambar itu. Fungsi itu pasti ada di gambar. Kalau ada ya ada nilainya. Kalau nggak ada ya bulatan kosong. Jangan nanya, X-nya min 3, berapa nilai fungsinya? Plus 5. Jauh banget sini dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Ya kan pantangan tadi. Kalau saya ambil min 3, kamu dapat katakan nilai fungsinya di mana? Ini min 3,5. Di sini. Oh, nggak ada kan? Nggak ada di sini kan? Nggak ada apa-apa. Yuk, silakan. Kamu jawab berapa nilai fungsinya? X-nya saya ambil min 3. Kalau kamu jawab 2, min 3, 1, 2. Ini bulatan penuh, bulatan kosong. Satu. Ini titiknya ya, kalian nilai fungsinya itu ada pada gambar, yaitu min 3, gitu ya. Fungsi itu dia ada pada gambar. Betul kan? Walaupun bisa saya kasih soal yang berbeda, belum tentu bisa fungsi. Pada gambar, nah jelas saya bilang fungsi itu dia ada pada gambar. Kalau nggak ada, berarti nggak ada nilainya, gitu ya. Min 3 udah jelas ya? Min 3 nilainya adalah 1 karena pada gambar ya ini dia titik ini. Di sini belakang kosong nggak ada. Berarti fungsinya adalah min 3, nilai fungsinya adalah 1. X min 3 dan nilai fungsinya adalah. Nah, sekarang limitnya. Limit itu tidak peduli fungsinya ada ataupun tidak ada, dia cuma melihat dari kiri dan kanannya. Pertanyaannya yang sama. Min 3 limitnya berapa? Limitnya berapa? 2. Nah, 2 kenapa? Karena dari kirinya dia menuju ke sini, menuju ke nilai y-nya 2, dari kanan juga menuju juga angka 2. Dia hanya peduli dari kanan kirinya aja. Kalau pada kurvanya lihat dari kanan kiri ke depan, ya kan? Kanan kirinya dari X ini, hasilnya kan kanan kirinya dari Y kan sini, mendekati 2, gitu ya? Sudah bisa? Sudah, sekarang tanya lagi. Sudah. X sama dengan min 1. Berapa nilai fungsinya? Fungsi saya tanya ya, bukan limit. Fungsi. Berapa? Kalau 4 berarti udah bisa. Yang belum tahu 4, ada 3, ada 4. Yang sini bulatan penuh. Berarti nilai fungsi itu berada di sini. Min 1, 4. Berarti nilai fungsi itu 4. Nilai limitnya? Nilai limitnya tidak berdefinisi, tidak ada. Dikarenakan dari kiri dan kanannya dia tidak menuju ke satu nilai. Kalau ini menuju satu nilai yaitu 2. Kalau ini tidak menuju ke satu nilai. Ya. Selama dia terputus tuh nggak ada. Terputus. Terus lagi di sini itu. Ya. Nah, di X sama dengan 2.
nilai fungsinya berapa? 2. Berapa nilai fungsinya? Kira-kira aja berapa? Di sini ya? Nilai fungsinya ada. Ya. Nilai limitnya tidak ada, dikatakan dia sebelah kanannya dia ada menuju ke 2,5, sebelah kiri kemudian naik turun secara drastis, dia nggak pernah tahu apakah berada di atas atau berada di bawah. Jadi belum tentu ketemu dengan ini tuh, namanya isolasi gitu. Jadi bergerak secara drastis terus, nggak pernah berhenti, dan nggak tahu dia apakah berhenti di tengah ini, di atas atau di bawah. Jadi dari kirinya tidak ada, dari kanannya ada, maka dikatakan tidak ada. Ya, hanya ada itu kalau dari kiri dan kanannya bertemu seperti itu. Terserah di sini bulatan kosong atau bulatan. Yang terakhir, kalau saya ambil nilai X sama dengan 0, nilai fungsinya adalah sekitar 3,5. Nilai limitnya segitu juga. Karena pasti kanan kirinya ketemu di titik yang sama. Nggak paham tuh? Iya, yang aljabarnya aja nanti. Tapi secara limit, dari ini ya. Kita lihat lagi ada gambarnya nggak kan? Ada gambar lain nggak? Nah, ini aja nih. Ini sekalian dengan soalnya, biar ini ya. Yang pertama, X ini limit ya. Belum dijelasin tadi, ada limit yang dari arah kiri, ada yang dari arah kanan, dituliskan satu min, berarti satu dari arah kiri. Limit itu kan pendekatan tadi, mendekatin dari kiri atau dari kanan, gitu maksudnya. Jadi kalau satu min berarti dari arah kiri, satu plus dari arah kanan, gitu ya. Satu plus itu 1,01, kalau satu min 0,9. Langsung ke gambar. Limit X mendekati min 3 yang A-nya. Min 3, limit yang ditanya. Berapa nilainya? 2. Betul ya? Kanan kirinya menuju ke satu titik, yaitu nilai limitnya yang tidak ada 2. Kemudian yang B, F min 3, nilai fungsi. Berapa? 1. Nggak bisa, ya kan? C, F min 1. Min 1 ini. Ada. Tidak terdefinisi. Bagus sekali ya. Kita paham. Tidak terdefinisi itu contohnya yang tadi ya. Yang ada penyebut itu kan? Ini. Kalau digambar ini. Tidak terdefinisi. F min 1. Min 1 di sini ya. Tidak ada terdefinisi. Ke sana ke atas nggak ada lagi kan? Limit Fx X mendekati min 1. Ya. Limitnya berapa? Ya, kira-kira 2,5. Ya? Limitnya ada nih. Fungsinya tidak ada. F1. Ini 1 nih, X1. F1. Oh iya. 2 ya. Limit F X mendekati 1. Ada. Tidak ada. Limit bukan fungsi ya. Kalau limit kanan kirinya. Kanan kirinya nggak menuju sesuatu nih nilai. Limit F(x) mendekati 1 dari arah kiri. Mendekati 1 dari arah kiri. Berapa nilainya? Ya. Jadi yang dikatakan limit itu kanan kiri. Tapi kalau dibilangnya dari kiri aja bisa jadi ada. Ini dari kiri. Limit mendekati 1 dari arah kiri. Berarti nilainya adalah 2. Limit Fx mendekati 1 dari arah kanan.
mendekati 1 dari arah kanan. Berapa? Ya. Limit X mendekati -1. Mendekati -1. Nih. Dari arah kanan. Dari arah kanan rupanya ini. Ada. Ya. Berapa? Limitnya aja udah ada ya kan? Limitnya udah ada. Limit ada itu nih kanan kirinya pasti ada. Kalau ditanya dari kanan aja, ya ini sama juga dengan kiri dan kanan. Ini 2,5. Kalau udah bisa terjawab itu, nanti pemahaman tentang limitnya udah. Tinggal hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya ya sama aja dengan hitung-hitungan biasa. Difaktorkan, di apa gitu ya. Nah, kenapa saya ambil gambar sini? Karena di slide-nya nggak ada ya. Ya. Jadi udah gampang coba ya. X kuadrat kurang 1 per X minus 1 kan punya definisi di X sama dengan 1. X sama dengan 1 ini di sini dia tidak terdefinisi di kurva karena bicaranya adalah fungsi. Ya kan? Ketika dia bicara limit fungsi, dia nggak peduli fungsinya ada atau tidak ada. Ketika diinput ini limit X mendekati 1, X kuadrat kurang 1 per X minus 1. Secara fungsi tidak ada. Tapi secara limit, nah, bagaimana limitnya? Nilai pendekatannya? Oh, ini bisa diubah nih Pak. X plus 1, X minus 1. Yang bawahnya X minus 1. Ini bisa dicoret. Disalah ini X plus 1. Ya, kemudian disubstitusi satunya 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, ini secara aljabar biasa aja secara aljabar difaktorkan. Yang kemarin difaktorkan kemudian di apa yang sama bisa dicoret. Ya, dapatlah X plus 1 nilainya 2. Terlihat pada kurva baik dari kiri dan kanan nilai Y-nya itu mendekati 2. Secara hitung-hitungan ya begini, ini yang difaktorkan bisa dicoret, disubstitusi kan udah bisa nih disubstitusi 1 plus 1 hasilnya 2. Kalau disubstitusi di sini nggak bisa. Kalau difaktorkan sudah dicoret yang penyebutnya nggak bisa. Tapi ini namanya fungsi. Ini namanya limit. Berbeda. Gitu ya. Nah, yang lainnya hampir sama nih, fungsi polinomial, rasional, ya. Nah, contoh limit fungsi. Kalau lihat persamaan seperti ini, jangan dulu difaktorkan, disubstitusi dulu, dicobain ada nggak nilainya. Kalau ada berarti nilai fungsinya ada, limitnya juga itu. Ini coba substitusi dulu -1 nih ke penyebut nih. -1 kuadrat berapa? 1 tambah 5. Nah, kalau di bawah ada nilainya, di atas itu udah pasti ada nilai. Maupun di atasnya 0, tetap ada nilai 0 ya. Ya kan? Walaupun di atasnya 0, tetap ada nih. Berapa limitnya ya? Ini limitnya. Itu, ya. Oke. Jadi yang pertama caranya adalah disubstitusi. Disubstitusi dulu. Disubstitusinya berhasil, ada nilainya, berarti itu adalah nilai limitnya juga. Fungsinya itu, nilai limitnya juga. Karena pada gambar dia bukan bulatan faktor. Pada gambar dia grafiknya ada itu juga. Ya. Kalau pada gambar kira-kira kalau gambarnya ini nilai fungsinya ini, nilai limitnya juga. Kalau tadi bulatan kosong, nilai fungsinya tidak ada, nilai limitnya di sini. Itu aja bedanya.
Nah, kalau fungsinya seperti ini, tadi kita cek dulu kan penyebut itu nggak boleh nol, ketemu dimanapun nggak boleh. Dalam limit juga nggak boleh. Sebenarnya ada nggak penyebut yang bikin nol? Nggak ada kan? Jadi karena x kuadrat itu lebih dari sama dengan nol, tambah 5 berarti lebih dari sama dengan 5. Berarti di bawah itu ada nilainya. Yang atas itu mau penilaian nol, kalau per 6 tetap nilainya adalah nol. Kalau di atasnya ada nilai 1 per 6, 1/6. Ya kan? Ada nilainya. Nilai fungsinya ada, nilai limitnya juga sama. Yaitu gitu ya. Ini dicek penyebutnya dulu. Nah, sekarang yang case yang kedua. Nah, dicek di substitusi. Sama dengan 1 kuadrat kurang 1. Tidak terdefinisi karena penyebutnya adalah nol. Berarti kalau pada gambar itu dia fungsinya nggak ada, bukan kosong. Pada gambar nggak ada. Tapi limitnya ada nggak? Ngecek dulu di sini. Difaktorkan dulu, ini difaktorkan. Penyebutnya pembilangnya difaktorkan. Penyebutnya difaktorkan. Coret nih. Ya. Lihat x plus 2 per x. Substitusi 1 tambah 2 3 per 1. Berarti nilainya nilai limitnya ada 3. Jadi pada gambar itu dia nyambung kecuali di titik kosong, nggak ada nilainya karena kalau dimasukkan dia tidak terdefinisi. Gitu ya. Ini fungsinya. Limit itu tinggal ditambah limit fungsi, artinya nilai pendekatan. Tinggal pertanyaannya bisa memfaktorkan atau enggak ya. Itu kan memfaktorkan aja ya. X kuadrat plus X min 2. Gimana sih Pak cara memfaktorkan ya? Belajar lagi. X kuadrat plus X min 2. Faktornya dari sini ya. 1 dan 2 atau 2 dan 1. Berarti plus 2 min 1. X plus 2 X min kan gitu ya. Nah, kita langsung ke soal. Udah pada bisa. Kalau saya tunjukin gambar langsung bisa kan? Yang pertama, tidak ada pembicara, tidak ada penyebut, tidak ada bentuk segala macam, pasti ada nilainya, yaitu 3 kali 1 plus 5. Itu namanya metode substitusi. Langsung aja disubstitusi. Ada nilainya nggak? Ada. Nilai limitnya juga sama. Fungsinya ya 8 ya. Jadi karena dia sebenarnya limit itu dia berbicara khusus di bagian yang tidak terdefinisi sebenarnya. Kalau saya ambil 2, yang fungsi dan limitnya itu juga 2 kurang 1 per 2 kurang 1 yaitu 3. Kalau saya ambil 3 kuadrat 3 kuadrat kurang 1 8 per 2 berarti 4. Nilai limitnya 4, nilai fungsinya juga 4. Jadi dia sebenarnya berbicara lebih baik di bagian X sama dengan 1. Karena X sama dengan 1 tidak terdefinisi. Nah, limit X mendekati 2 kan tidak terdefinisi di X min 2 kan? Di X sama dengan 2 tidak terdefinisi, difaktorkanlah pembilangnya. Setelah difaktorkan, oh ternyata bisa dicoret. Jadilah 2X plus 1. 2 kali 2 plus 1 yaitu nilainya sebenarnya di. Kalau pada gambar tadi, kalau nilai yang substitusi tidak terdefinisi, berarti pada kurva dia nggak ada, kelihatan kosong. Tapi kalau limitnya ada, dia menyatu, mengarahkan ke angka 5 di sumbu Y-nya, mengarah ke angka 5. Nah ini 5. Kelihatan kosong karena tidak ada nilai fungsinya. Kalau disubstitusi tadi 2 disubstitusi tidak terdefinisi, jadilah dia belakang kosong. Nah, nilai limitnya ada 5, berarti dia kanan kirinya nilai Y-nya itu mengarah ke 5. Nomor 3,
disubstitusi 9, akar 9, 3 kurang 3, 0. Ya kan? Tidak terdefinisi. Nah. Kemudian, bagaimana caranya? Nah, ada beberapa cara. Bisa dengan mengalikan dengan akar sekawan, bisa juga memfaktorkan yang ini nih, X-9. X-9 itu kan bisa difaktorkan menjadi akar X plus 3 kali akar X. Ya. Bisa difaktorkan yang X-9 bisa difaktorkan seperti ini. Atau dikali dengan akar sekawan. Akar sekawan itu maksudnya persamaan yang sama, tapi kalau di sini negatif jadi positif. Kemudian kalau di sini yang positif menjadi di sini negatif. Itu namanya akar sekawan, bentuk sekawannya. Bentuk sekawan itu maksudnya untuk menghilangkan bentuk akar, ya, untuk menghilangkan bentuk akar. Ya, kalau saya cenderungnya menghilangkan seperti itu dengan cara lebih mudah dengan min 9 tadi difaktorkan. X min 9 itu menjadi akar X plus 3 kali akar X min 3. Ini kan langsung bisa dicoret ya. Tuh. Disubstitusi berarti akar 9 plus 3 nilainya adalah nah, boleh dengan cara ini. Boleh juga dikali dengan akar sekawan tadi, maksudnya bentuk yang sama dengan penyebut, tapi yang satunya negatif, satunya positif. Jadilah yang penyebutnya itu hasilnya X min 9, pembilangnya tetap nggak dikalikan, tapi karena ada bentuk yang sama bisa dicoret. Ya. Balik lagi tadi, kita bisa mengerjakan sesuatu karena kita punya caranya. Ada beberapa cara. Yang cara saya tadi memfaktorkan dan yang cara ini sana itu mengalihkan dengan penyebutnya kawan. Yang besar, karena kita nggak punya cara sama sekali. Ya istrinya, ya. Semuanya begitu kok konsepnya. Kenapa orang ciptakan susah naik lebar, ya? Jadi bilang karena kebebanan atau begitu susah ini tergantung. Ya, cara kita itu kemampuan wawasan yang dikembangkan ya. Kalau saya bilang, kalau saya nggak punya uang, saya tahu cara beradaptasi. Ada kalau saya minta itu kita yang paling dasar dalam kalau saya minta itu saya minta kerja apa dari piring ya piring rumah masak bukan ini minta kerja itu ya kalau saya betul-betul nggak punya uang saya akan barang-barang apa saya cuci piring nanti kita hari buat makan dan saya orang nggak punya cara dia mikirnya apa ya ya nggak punya cara untuk belajar doang jadi itu problemnya kita bisa naik level itu kita jadi cara ibadah kita di sekeliling kita tidak ada satu yang bisa kita tangkap sebagai cara kita untuk bisa ya, belajar dan seterusnya. Memang kan akan beda-beda semuanya potensinya. Jangan dianggap makanya kalau nilai kalkulusnya jelek bukan di foto, ya kan? Mungkin di ujian yang lain bagus. Tapi kalkulus ini mengajarkan konsep, cara berpikir sistem pola yang dipelajari itu. Ya. Nah, apalagi kalau misalkan di sini ada tabel lihat aja hasilnya. Lihat aja hasil deretannya itu kalau dikasih tabel ya. Ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 3. Ya, memiliki ini. Ya, ke satu nilai gitu. Ya kan? Kayak yang tadi yang turun tadi. Ya, berarti dia tidak memiliki nilai limit. Nah, tentukan nilai A agar memiliki ini sudah diketahui belum fungsinya tuh?
nilai fungsinya. Udah ada kan hasilnya adalah berarti fungsinya adalah Kalau ditanya limit ya harusnya dapatnya kedua karena nilai fungsinya itu 2. Apa soalnya tadi? Tentukan nilai A agar nilai limitnya adalah 2. Berarti limit X mendekati A, ini kan X kuadrat kurang A kuadrat kan bisa di X plus A, X min A. X min A-nya seret kan begini kan? Maka limit X mendekati A, X plus A sama dengan 2. Nah ini limitnya boleh kita hilangkan kalau A-nya sudah kita substitusi. A tambah A sama dengan 2. 2A sama dengan 1, A-nya sama dengan 2A sama dengan 2, A-nya sama dengan 1. Kecepatan berpikir saya lebih cepat daripada kecepatan nulisnya. Nulisnya lambat jadi. Iya. Ya, gitu ya. Nah, kita uji aja, betul nggak A-nya sama dengan 1? Masukin ke dalam persamaan. Ini limit X mendekati 1 kan itu ya. X kuadrat kurang 1 per X kurang 1 sama dengan 2. Ini kalau disubstitusi tidak bisa kan? Ya, maka X kuadrat kurang 1 difaktorkan dulu ya. Jadi limit X mendekati 1, X plus 1, X min 1 per X min 1. Betul nggak hasilnya 2? Coret, ya kan? X plus 1 kalau kita substitusi langsung 1 tambah 1 sama dengan 2. Oh iya betul. Itu kalau kita menguji kembali gitu ya. Nah ini definisi ini saya rasa nggak perlu ya. Kalau dijelasin nanti pusing. Jadi pusing. Aja tadi ini dari kanan kiri kan gitu ya. Kalau yang nanti fungsinya dan nilai, kalau ada nilai berarti tidak terdefinisi fungsinya. Kalau limit, kalau dia dikasih kanan kiri maupun nilainya ada ataupun tidak, dia satu nilai namanya adalah L. L itu adalah nilai juga. Cuman tadi itu kalau kita tulis dengan huruf kita jadi pusing. Dia kan pusing kan? Kalau ditulis dengan huruf jadi pusing. Kalau diterangkan tapi delta epsilon itu maksudnya bilangan yang kecil gitu. Tidak terdefinisi di angka 1. Dia terdefinisi angka 1,01. 1,01. Nah, yang namanya epsilon sama delta itu adalah selisihnya itu 0,001 itu. Jadi angka yang sangat kecil didefinisikan epsilon dan delta. Gitu ya. Kalau selisihnya yang besar kayak yang kurang 4, 2. Tapi kalau diselisih angka yang kecil ditulisnya tadi epsilon sama delta. Kenapa harus ada selisih? Karena kalau dipakai nilai angka satunya, dia tidak terdefinisi. Pas angka satu tidak terdefinisi, sedikit aja lebih, sedikit aja kurang, tidak terdefinisi. Pas di angka satunya aja yang enggak gitu, ya itu maksudnya di limit itu. Di pas angka satu dia tidak definisi, sedikit aja lebih sedikit itu. Gimana ya? Nggak bisa ditulis ya. Sedikit. Ya, nggak bisa ditulis ya. 0,001. Nah, itu udah definisi fungsinya itu. Cuma di angka 1 aja yang tidak terdefinisi. Makanya diwakili dan angka epsilon dan delta tadi. Nah, tadi juga udah limit kiri dan kanan. Maksudnya adalah kalau X mendekati 1 dari kiri, berarti dari kirinya 1 ya. Dari kirinya 1, 0,99 gitu ya. Kalau dari kanannya 1, 1,001 gitu. Nah, yang dikatakan limit itu adalah dari kirinya
ada nilainya, dari kanannya ada, dan nilainya ketemu sama. Nah, itu dikatakan limit. Jadi dari kiri dan kanan tuh nilainya sama. Tidak sepihaknya ada dua-dua ya. Nih, ini kalau limit kiri dan limit kanannya, limit kirinya ada, limit kanannya ada, nilainya sama yaitu L. Itu kan cara bacanya ya. Dan nilainya sama yaitu L, maka baru dikatakan nilai limit itu ada. Kenapa saya kasih gambar dulu supaya kebayang? Oh iya. Dari kiri dan kanannya tadi dia ketemu tuh. Maka dia ada nilainya yaitu L tadi. Kemudian kalau dia tidak sama, ini tidak sama limit kiri dan kanannya, maka dikatakan limit tidak ada. Tidak ada itu tidak ketemu satu, yang satu lagi ada, yang satu lagi berosilasi tadi. Ya. Yang ini sama aja ya, berosilasi ini tidak memiliki limit ya. Nah, ini sama mirip dengan yang tadi nih ya. Nah. Limit kiri, limit kanan dan kiri di F di C ada, tetapi nilainya tidak sama. Limit X mendekati 5. Mana nih? Ini 5 ya. Nilai fungsinya di sini yaitu 1 ya. Nilai fungsi di sini nah ini ya. Kira-kira 1 ya. 1 lebih atau 1 lah itu. Nah, itu nilai daripada G5 yaitu nilainya 1. Kalau limitnya berarti dari kiri kanannya dilihat di mana nih kurvanya ya. Dilihat di sumbu Y-nya itu berarti nilainya adalah 2 ya. Gitu. Ya. Nilai fungsi dan limitnya berbeda. Nah, itu kita bicara nanti beda lagi. Ada materinya. Namanya kontinu. Itu kan terputus ya. Nah, kalau nilai limit dan fungsinya sama nanti disebutnya kontinu. Ya, menyambung. Ya. Kapan limit itu tidak ada? Tadi ya. Ini yang dari gambar aja. Limit dari kirinya, dari kanannya tidak ketemu ya. Tidak ketemu, tapi dia menuju tak hingga tuh dua-duanya. Berarti limitnya tak hingga. Tak hingga positif ya. Khusus yang untuk tak hingga dia terus begini tuh. Terus ini. Gitu. Nggak ketemunya cuma di X sama dengan 0 ya. Tidak ada nilai X sama dengan 0 seperti ini ya, tapi limitnya ada, limit tak hingga. Jadi dia terus saja upaya. Kalau bawah juga negatif tak hingga. Beda tak ada dengan tak hingga ya. Limit tidak ada itu artinya tidak ketemu, kanan kirinya nggak ketemu. Atau satunya berosilasi. Nah, kalau tak hingga itu dia menuju tak hingga itu menuju tanpa batas, ke bawah juga tanpa batas. Contohnya seperti kan, seperti itu kan masih ada terus nilainya tuh, ya kan? Yang penting X-nya nggak boleh 0 aja, lebih sedikit masih ada bilang. Iya. Jadi dia sebenarnya ketemu di itu ya di perenggan. Nah, ini tadi yang bentuk osilasi
dari sebelah kirinya berosilasi, dari sebelah kanannya ada nilai, tapi tetap aja tidak dianggap memiliki limit. Nah, karena soal dan ininya berbeda. Nah, sekarang ketemu soal yang baru nih. Oke, karena sudah pasti bisa menjawab ini, ya kan? Bicara aja kan? Oke, sama. Yang ada di sini aja. Limit f(x) mendekati 0. Kita lihat angka 0-nya. Di mana angka 0-nya? Ini kan? Antara dua fungsi. 0 lebih itu berada di sini. 0 kurang berada di sini. Ini kan x kurang dari sama dengan 0. Ini x lebih dari 0. Baca dari tengah ke sini. Kalau 0 kurang x nggak kelihatan. X lebih dari 0. Kalau baca dari sini kan 0 kurang dari x. Ya, karena lebih darinya. Ya kan? Jadi x kurang dari 0, berarti ini 0 kurang. Ini 0 lebih. X lebih dari 0. Ya. Hitung limit f(x) x mendekati 0. Dari kiri kan dari kanan. Dari kanan. Kirinya mana? Ini. X kuadrat berarti f0, 0 kuadrat. Hasilnya adalah 0. Nah, kan? Dari kirinya adalah 0. Dari kanannya. Ambil fungsinya yang ini. Karena lebih ya. Dari kanannya f0 nilainya sama dengan 0. Berarti dari kirinya 0, dari kanannya 0. Berarti dia ketemu. Berarti limitnya ada yaitu 0. Limit x mendekati 0 f(x) sama dengan 0. Nah ya, beres ya. Yang kedua, hitung limit f(x) mendekati 1. Lihat angka 1 berada di mana? Di sini dan di sini. Ini x lebih dari 1, lebih dari sama dengan 1. Berarti untuk yang ke kanan 1 lebih, ya. Kalau ini untuk 1 pendekatannya dari yang kiri, limit kirinya. Nah, kita cek limit kiri. F1 sama dengan 1. Yang limit kanannya F1 2 tambah 1 kuadrat 3. Kirinya kanannya 3. Berarti limitnya tidak ada. Ya kan? Tidak ada, nggak ketemu. Ya. Limit x mendekati 2. Di sini lebih dari 1 2 di sini kan? Berarti ini yang digunakan 2 tambah 2 kuadrat. 6. Limitnya adalah, ya kan? Fungsinya 6, limitnya juga 6. Udah kan tadi ya? Bukan ya jawabannya. Nih. Tidak perlu mencari apa? Fungsi tidak berubah. Kalau yang tadi fungsinya berubah dari fungsi yang pertama dan fungsi yang kedua ya ini ya. Ini kan ini tidak terdefinisi di x sama dengan berapa? X sama dengan 0 tadi di sini terlihat dia dari kiri kanannya juga nilainya 0. Yang ini dari kirinya nilainya 1 di sini. Ya, dari kanannya nilainya adalah 3. Nah, selebihnya di sini terdefinisi semuanya ya. Di x sama dengan 2 tadi nilainya adalah 6 ya. Tentukan konstanta C agar fungsi berikut mempunyai limit. Nah, berarti kalau mempunyai limit di min 1, batasannya di sini di x sama dengan x kurang dari min 1, x lebih dari sama dengan min 1. Kalau mempunyai limit artinya ada limit kiri maupun limit kanan. Ya udah limit kirinya di sini, disubstitusi aja x-nya sama dengan min 1. Jadi f min 1 nah, agar memiliki limit berarti kanan dan kirinya sama. Di x sama dengan min
min 1. Ini dari kiri, ini dari kanan. Min 1-nya disubstitusi aja ke kedua persamaan tersebut. F min 1, 3 kurang C kali min 1. Yang satunya lagi adalah F min 1 sama dengan min 1 kuadrat kurang C. Nah, ini kiri, yang ini kanan, ya kan? Nilainya harus sama dengan 3 plus C kan sama dengan 1 min C. Berarti 2C 1 kurang 3 yaitu min 2. C-nya sendiri adalah min 1. Ya kan? Tuh. Ya. Karena kalau sudah ditulis panjang limit itu di otak kita kan mulai ngeheng dulu ya. Udah melihat, sudah ngeheng dulu. Tapi kalau kita udah paham konsepnya tadi yang dikatakan limit itu dari kirinya, dari kanannya, nilainya sama. Ya. Dia memiliki limit itu nilai 1 tadi disubstitusi kebersamaannya 1 di sini dari kirinya. Ya, ini min 1 kan dari kirinya, sehingga disubstitusi dari kanannya, yang kiri harus sama dengan yang kan. So ke sini ini udah nggak banyak lagi. Ini udah tadi ya visualisasinya. Ini ada nggak di ini kalian ada? Di mana? Di gambar itu ada di ini di slide. Ada yang lihat slide nggak? Ada nggak di slide-nya? Ada. Di slide-nya ada nggak? Di slide-nya kalian ada nggak? Yang ini gambar ini. Tapi kayaknya gitu. Nah, ini juga udah kita jawab tadi ya, sama ya. Fx, X mendekati min 3, ini min 3, ya kan? Kalau dicek dulu, jangan salah nanti. Misalnya fungsi apa limit kan gitu ya. Kalau fungsi tulisnya Fx aja, kalau limit tulis ada limitnya. Ini Fx ada limit, berarti yang ditanya kanan kirinya kan? X mendekati min 3, ini min 3-nya, kanan kirinya di sini, berarti dia hasilnya adalah 2. Soal di sini susah-susah yang dikasih ya. Yang di sininya kelihatan agak susah kalau mahasiswa, tapi nggak tahu juga. Nggak bisa ya, nggak definisi ya. Nggak bisa sebenarnya, harus difaktorkan atau cara lain ya. Diturunin bisa pakai yang metode L'Hopital ya. Kalau lihat definisi ada metode diturunkan itu ya, namanya metode L'Hopital ya, L'Hopital itu. Jadi penyebut dan pembilangnya diturunkan 1 kali ya. Ini juga diturunkan 1 kali. Cuman ya karena di sini nggak ditambahkan ya materinya. Kalau ditambahkan tadi kan langsung diajarkan. Jadi kalau dia 0/0 bisa diturunkan ke 2 pembilang maupun penyebutnya ya. Ini menjadi 2x, ini menjadi 3x kuadrat ya.
Masih bentuknya udah enggak ya? Kalau yang ini limit kalau difaktorkan X plus 1 X min 1 ya. Hah? X plus 1 X min 1 di bawahnya ada X min 1 juga ya. Cuman di X min 3 kurang 1 dibagi X min 1 kan. X kuadrat. Ya. Boleh kayak gini. Cara corner bisa. Cara corner bisa ya. Cuma agak kalau cara corner gitu ya. Corner apa? X pangkat 3 berarti 1 di sini 0, pangkat 2 pangkat 1-nya 0 min 1 kan itu. Ini adalah 1 kan itu ya. 1 dikali 1 1 kan dikurang atau ditambah lupa ya. Min 1 kali 1 min 1. Kalau lupa ditulis saja nanti. Nggak berhasil ya, nggak 0 ya. Berarti ditambah ya. 1 kali 1 1 ya 0. Berarti X kuadrat tambah X tambah 1 ya. Jadi boleh yang kayak gini, X kuadrat plus X plus red ya. Baru disubstitusi X sama dengan 1-nya. 1 tambah 1 2, di bawahnya 3 boleh. Nah, kalau cara lainnya di apa? Diturunkan ya. 2X, ini 3X kuadrat, yaitu 2 per. Itu cara metode L'Hopital ya. Ya kalau ini kita review waktu di SMA lagi ya. Jadi kalau yang di SMA L'Hopital kita dilakukan turunan ya. Kita belajar turunan juga ya. Terus dia yang bisa turunan aja ya. Yang bisa turunan bisa diturunkan bentuk konvensional. Dia dipaksakan ya. Ini sebenarnya beberapa itu seringkali soalnya memang bisa difaktorkan. Satu min X, 1 kurang X kuadrat ini kan bisa difaktorkan ya. 1 tambah X 1 min X Itu masih oh lama. Yang ini khususnya yang bentuk-bentuk bisa difaktorkan ya, biasanya juga nggak terlalu yang sulit gimana. Kalau ini pemfaktorannya yang di bawah 1 tambah X 1 min X. 1 min X ini bisa difaktorkan 1 tambah akar X 1 kurang akar X. Di atasnya 1 kurang akar X, ini dicoret ya, tinggallah 1 per 1 tambah X kali 1 tambah akar X. Baru disubstitusi 1 2 berarti tambah 2 dengan 1/4. Tuh. Ini juga X kali X kurang sorry, yang samanya adalah X berarti 1 kurang X ya. Di bawahnya bisa difaktorkan enggak ya, yang X plus 2 ini ya, X pangkat 4 ini, X pangkat 4 ini ya, difaktorkannya nggak bisa langsung ya, kecuali X pangkat 4 kurang 1 bisa. Jadi X kuadrat kurang 1 jadi kali X kuadrat min 1. Oh gini mah, udah kejauhan saya. Ngapain di faktorkan substitusi aja langsung. Oh iya juga ya. 3 kali 1 kurang 1 2 ya. 1 kurang 2 dan kan 0 dia. Gitu ya.
Cara yang pertamanya disubstitusi dulu, kan nol di bawahnya. Gitu ya. Jadi bentuk ini disubstitusi 1 kurang 1 kuadrat, dia 0 di atas nggak apa-apa. Yang di bawahnya nggak boleh 0, 3 kali 1 kurang 1 kali 1 kurang 2. Nah ini di atasnya 0, di bawahnya adalah 2 kali min 1. Hasilnya sama dengan, udah gitu ya. Ya, that's all for today. Thank you. See you in ujian ya. Selesai. Sampai minggu 4. Sampai minggu 4. Ya. Nanti saya coba bikin review yang itu ya. Yang